semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang OSI layar dan lapis-lapisannya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Nancy Nataniela. Saya Rahma Saputri. Saya Rahmat dari bawah. Saya Reka Ditya Pratama. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang OSI layar dan lapis-lapisannya. Pengertian OSI layar. Open System Interconnection atau OSI layar adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Tujuan dibuatnya OSI layar yaitu untuk rujukan agar produk atau software yang dibuat bisa bersifat interpolate, yaitu user dapat bekerja sama dengan sistem manapun tanpa memerlukan penanganan khusus. Fungsi OSI layar. Fungsi utama OSI layar yaitu memudahkan pembuatan PC, jaringan komputer, serta mengembangkan software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Dalam praktiknya sendiri, para produsen maupun developer tidak selalu menerukan protokol OSI layar karena tidak semua proses membutuhkan OSI layar, atau justru bisa menggunakan protokol yang lebih sederhana. Nah, OSI layar memiliki 7 lapisan, yaitu fisikal lapisan pertama, lapisan kedua data link, lapisan ketiga network, lapisan keempat transport, lapisan kelima session, lapisan keenam presentasi, lapisan ketujuh application. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 1. Application layer atau lapisan ketujuh. Pada layer paling atas terdapat application layer. Di lapisan ini terjadinya interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Beberapa contoh protokol yang ada di layer seperti HTTP, SMTP, dan protokol lain. 2. Presentation layer atau lapisan ke-6. Presentation layer berfungsi untuk mengidentifikasikan sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberi enskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Pada lapisan ini, data akan terenkripsi dan dekripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol di lapisan ini seperti MIME, TLS, SSL, dan lainnya. 3. Session layer atau lapisan kelima. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikannya tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Selanjutnya, apabila komunikasi sudah berakhir, session layer lah yang akan menutup session lagi. Tak hanya itu, lapisan ini juga mengatur checkpoint selama proses transfer. Apabila session terganggu, perangkat dapat melanjutkan transport data ke checkpoint terakhir. 4. Transport layer atau lapisan keempat. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. 7. Physical layer atau lapisan ke-1. Lapisan pertama dari OSI adalah physical layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Adapun jenis sinyal yang dipakai pada lapisan ini tidak boleh menyebarkan sehingga mampu menerima sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik seperti kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah dari physical layer, kemudian diteruskan dengan lapisan kedua. Nah, sudah tahu kan pengertian OSI layar dan 7 lapisannya. Jadi itulah pembahasan mendalam terkait OSI layar. Jadi OSI layar adalah standarisasi khusus yang dikeluarkan Organisasi Standarisasi Internasional atau ISO dengan tujuan agar komputer satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi dengan mudah sesuai protokol. Adapun 7 lapisan OSI layar meliputi application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Semua pertukaran pesan komunikasi antar komputer haruslah melewati ke-7 lapisan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang OSI layar dan lapis-lapisannya. Sekian, terima kasih.